Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Setiadi Nugraha dari kelas TS 21B. Di dalam video kali ini saya akan berbagi cara tentang bisnis plan dan tutorial dan langkah-langkah praktis untuk bikin bisnis plan. Bisnis plan adalah sebuah dokumen yang memuat tujuan bisnis kamu, data, proyeksi, dan rencana kamu untuk mencapainya. Format sebuah bisnis plan atau bentuk bisnis plan itu bisa beragam, bisa berbentuk dokumen tertulis seperti di Microsoft Word, ataupun bisa bentuk presentasi seperti PowerPoint. Adapun juga yang bisa membuat animasi sederhana, karena sekarang ini kamu sadar bahwa sebuah passion punya potensi jadi sumber income, dan semua itu bisa jadi bisnis dengan teknologi yang tepat. Dan untuk itu pula kamu perlu sebuah laptop dan PC yang mempunyai tenaga Intel untuk mengembangkan bisnis kamu. Gak semua bisnis plan itu sama, gak semua struktur bisnis plan itu serupa. Tapi buat saya ada 9 elemen yang saya suka ada di sebuah bisnis plan tersebut. Yang pertama adalah executive summary, yang kedua adalah company declaration, yang ketiga ada service dan produk, yang keempat adalah market analysis, yang kelima competitor atau benchmarks, yang keenam marketing plan atau strategi, yang ketujuh organization atau manajemen, yang kedelapan finansial, dan yang terakhir adalah closing atau kontrak. Nah, dalam video tutorial yang pertama ini saya akan membahas dulu 4 elemen. Yang pertama adalah sebuah bisnis plan itu dari executive summary sampai market analysis. Yang pertama adalah konsep elevator pitch, yaitu satu atau dua paragraf yang tidak perlu dibaca dalam lebih dari 60 detik. Dalam paragraf singkat ini kamu bisa menjelaskan apa perusahaan bisnis kamu, apa produk dan jasa kamu, apa manfaat untuk orang lain dan siapa, dan keunikan produkmu itu di pasaran itu apa gitu. Ingat, ini jangan terlalu panjang, hanya 60 detik saja. Jika terlalu panjang, namanya bukan eksekutif summary. Kalau orang sudah tertarik dari paragraf pertama dan kedua, ini baru mereka akan melanjutkan membaca eksekutif summary kamu, dan di situ kamu bisa menjelaskan lebih jauh dengan misinya. Yang kedua adalah mission statement. Isinya adalah visi dan misi perusahaan kamu. Yang ketiga adalah business values atau panduan atau sikap atau etika atau attitude perusahaan kamu terhadap konsumen, terhadap masyarakat, dan terhadap internal perusahaan itu sendiri. Bagian kedua adalah company declaration. Bertujuan adalah memberikan gambaran dan informasi lengkap tentang bisnis dan perusahaan kamu. Yang pertama, kamu perlu menjelaskan kembali mission dan values atau perusahaan kamu. Business values, nilai-nilai yang dijunjung dalam praktek bisnis kamu. Bagi panduan ya etika terhadap stakeholder ataupun konsumen. Yang kedua adalah lokasi geografis, di mana kantor kamu dan base kamu, di mana gudang kamu ataupun studio kamu itu akan membuat toko gitu, lokasinya di mana gitu. Yang ketiga yang kamu tulis adalah struktur legal bisnis. Kalau bisnis sudah jalan tertulis, apa itu CV, apa itu PT-nya, nama PT atau CV-nya. Kalau kamu belum jalan atau legalitasnya belum tertulis, rencana kamu ke depannya tentang legalitas perusahaan ini, misalkan apa menjadi PT atau CV, kapan atau selesai legalitasnya kapan, dan siapa saja owner yang terlibat dalam perusahaan ini gitu. Yang keempat adalah tuliskan juga sejarah dan prestasi yang dicapai oleh sebuah perusahaan tersebut gitu.
Yang ke selanjutnya ada presentasi apa yang sudah kamu raih. Jadi presentasi apa aja yang kamu raih dari perusahaan ataupun bidang jasa ataupun barang atau perusahaan kamu. Sebuah market analisis yang baik mengurangi resiko. Dasar strateginya adalah produk yang baik atau tepat gitu. Di bagian ini kamu perlu riset yang sangat kuat. Jadi bagian ini teknologi menjadi peran penting dari bisnis kamu. Karena kamu bisa melakukan semua riset ini dengan berbagai tool online gitu. Dan melakukan riset ini secara online dengan hasil yang cukup akurat. Ada 4 bagian utama dari sebuah market analysis. Yang pertama adalah industry description, yang kedua adalah target ellipse, yang ketiga adalah competitive analysis, yang keempat adalah projection. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasannya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.